sebelum kita membahas lebih jauh terkait bab 5, mungkin teman-teman kan sudah mendapatkan ya pemahaman-pemahaman yang lebih intensif tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya, dengan pemateri-pemateri yang udah teman-teman tunjuk sebelumnya. Mungkin kita coba mungkin tidak akan terlalu jauh ya pembahasan, karena mungkin berbagai pemikiran-pemikiran, berbagai interpretasi pemahaman terhadap NDP itu ya, kita punya pendekatan yang berbeda-beda, tapi bukan berarti nilai yang disampaikan itu juga berbeda. Kita sama nilainya kita sampaikan, mungkin pemahamannya agak sedikit berbeda begitu ya. Mungkin nanti ketika mungkin ada perbedaan dari apa yang disampaikan pemateri sebelumnya dengan saya, boleh kita diskusikan lebih lanjut nanti ya. Jadi sebelum kita bicara kita harus tahu itu apa itu NDP ya. Itu sering banget saya sampaikan kepada teman-teman ketika saya masuk ke materi ini. Itu apa sih itu NDP? Gitu. Secara jelas, secara kita kalau merujuk kepada dasar dari organisasi saya, anggaran dasar bagi konstitusinya dijelaskan di pasal 18 penjabaran peranan organisasi dijelaskan dalam nilai-nilai dasar perjuangan dan basic demand Indonesia ya. Jadi kan dalam mission HMI kita atau tugas yang kita emban sebagai kader HMI itu, kita memiliki 2 tugas utama, yaitu yang pertama adalah sebagai kader umat dan kader bangsa. Tentunya sebagai kader umat dan kader bangsa, kita memperjuangkan apa begitu ya dalam melaksanakan tugas yang kita perjuangkan dalam tugas kader umat dan kader bangsa itu, ialah nilai-nilai, value. Nah, kalau value tentang keislaman itu dijelaskan dalam NDP, sedangkan value tentang keindonesiaan itu dijelaskan di BDI, Basic Demand Indonesia. Nah, Basic Demand Indonesia itu bisa teman-teman cek nanti di materi ya, tafsir tujuan ya. Mungkin ada di hasil kongres, bisa teman-teman lihat di tafsir tujuan, itu ada penjelasan tentang BDI. Nah, pada hari ini kita fokusnya hanya kepada NDP dalam menjalankan peran kita sebagai kader umat begitu ya, menyebarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan begitu ya, baik itu secara individu maupun secara kemasyarakatan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, maka NDP itu sebenarnya adalah dokumen resmi HMI yang menjelaskan tentang pasal 8 ya, menjelaskan pasal 8 sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Isinya adalah pokok-pokok atau ajaran-ajaran pokok Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis ya, sebagai sumber ajaran Islam. Jadi sumber ajaran Islam itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, kenapa harus Islam? Karena kita sudah menyatakan diri sebagai organisasi yang melandaskan Islam, yang berasaskan tentunya kita menggunakan Al-Qur'an dan hadis, karena Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber dari ajaran-ajaran yang ada dalam Islam ya. Nah, NDP mencoba tema-tema yang dibahas oleh Al-Qur'an dan hadis ya, ajaran-ajaran Islam, tetapi pada ranah pembentukan peradaban, dalam ranah pembangunan masyarakat ya, dalam ranah ibadah formalistik seperti sholat, puasa, zakat ya, karena atau rukun Islam yang 5 itu ya, karena kita sampaikan itu merupakan ranah fiqhiyah ya, itu merupakan ranah fiqhiyah, ibadah fiqhiyah, dan itu dijelaskan oleh secara fikih gitu, karena ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, ini masalah-masalah fundamental, dan saya rasa tidak ada perdebatan terkait cita-cita Islam itu seperti apa dan lain sebagainya begitu ya. Cita-cita Islam sebagai tauhid itu bagaimana kita merumuskannya gitu ya, bagaimana pemahaman tauhid yang seharusnya itu, saya rasa tidak akan begitu ya. Jadi itu
NDP, hanya membahas pada ranah pembentukan peradaban. Kenapa pembentukan peradaban? Jadi secara ringkasnya saya katakan NDP itu adalah teks ideologi. NDP itu adalah teks ideologi. Nah, bukan ideologi ya, tapi ideologi. Nah, kalau dia teks ideologi, berarti kita melihat menggunakan filsafat Plato pertama. Kita gunakan filsafat Plato pertama untuk melihat apa sih itu ideologi. Nah, ideologi merupakan kalau menurut Plato adalah hakikat realitas. Idea adalah, jadi kalau ideologi kita kata idea dan logos ya, idea dan logos, ilmu tentang ide. Atau secara bahasanya ya, atau secara term istilah kita bisa pahami adalah sebuah sistem berpikir tentang ide, begitu ya. Idea merupakan hakikat realitas. Jadi realitas kehidupan kita itu merupakan bentuk dari idea, bentuk dari idea. Nah, idea tidak diciptakan oleh pikiran individu. Jadi kita tidak menciptakan ide, tetapi ide yang menciptakan pikiran, gitu ya. Jadi pikiran itu tidak diciptakan ide, tetapi pikiran tercipta dari ide. Oleh karenanya, pikiran individu bergantung pada ide. Nah, ini seperti kita katakan contoh ide kita tentang sebuah masyarakat. Ya, ide itu bentuknya seperti apa, begitu kan? Nanti pikiran dari sana. Oh, untuk melahirkan kesetaraan begini pikirannya. Untuk melahirkan ini begini. Nah, itu adalah idea. Nah, sehingga kalau dia menjadi ideologi, berarti kan dia adalah pikiran ya. Pikiran yang bersumber dari sebuah ide. Begitu. Pikiran yang bersumber dari sebuah ide. Maka kita pakailah pengertian ide ya. Ideologi itu menurut A.S. Hornby bagaimana? Ideologi ialah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau kelompok. Jadi ideologi itu gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik. Kenapa ideologi itu bicara tentang ekonomi dan politik? Itu ya pertanyaan kan, yang mana pemikiran itu nanti dipegang oleh seorang bisa kita sendiri atau sekelompok orang. Ketika kita mencoba menyampaikan, mencari orang yang pikirannya seide dengan kita. Nah, kenapa ideologi berkaitan dengan ekonomi dan politik ya, ekonomi dan politik. Kalau kita baca ideologi-ideologi yang ada di dunia kan ada itu tipologi ideologi ya. Nah, nanti dibagi kepada sumbu X dan sumbu Y. Itu kalau teman-teman mengkaji tipologi ideologi, sumbu X itu berkaitan dengan kiri dan kanan, sedangkan sumbu Y itu kalau atas bawahnya itu adalah kalau ke atas libertarian ya atau otoriter, ke bawahnya libertarian ya, kebebasan. Nah, di situ banyak ragamnya pemikiran-pemikiran tentang ideologi. Nah, idenya apakah sebuah masyarakat itu harus pikiran kanan dan harus atau berpikiran kiri, atau sebuah masyarakat itu harus berpikiran otoriter atau berpikiran sebagai kebebasan begitu, memikirkan kebebasan. Nah, pikiran-pikiran itu nanti diciptakan ya. Nah, itu berkaitan erat dengan ekonomi dan politik. Kalau kita contohkan seperti ideologi Marxisme, Marxisme itu kan berbicara tentang ide sebuah masyarakat itu adil ya secara sosial dengan konsep otoriter. Nanti kalau di masuk ke ranah komunisme itu konsep otoriter gitu. Semua kendali itu dipegang oleh negara begitu. Dan negara sebagai penguasanya dipegang oleh satu partai. Makanya kita kenal dengan partai komunis kan. Nah, itu dia mengatur semua kehidupan, lini kehidupannya masyarakat. Itu sampai beragama pun itu diatur begitu. Karena itu masuk dalam ranah publik menurutnya. Nah, ekonominya dan segala semuanya terpusat, terkomandoi oleh otoriter gitu. Secara politik dan ekonominya itu sosialis gitu. Kemerataan gitu. Nah, nanti ada titik lemahnya dan titik kurangnya akan kita perhatikan dengan penjelasan setelah ini gitu ya.
Apa sih yang menjadi pemahaman kita tentang ideologi secara dasarnya, secara ringkasnya saja kita pahami. Secara secara singkatnya, ideologi itu adalah gagasan tentang kemasyarakatan. Itu secara singkatnya ya, gagasan tentang kemasyarakatan. Gagasan tentang kemasyarakatan itu berarti kita punya bentuk ideal begitu, sebagaimana yang kita sampaikan. Idea, artinya kita punya idea begitu ya tentang sebuah tatanan masyarakat ideal. Nah, tatanan masyarakat ideal menurut kita itu kan tadi kita sampaikan bahwa menurut filsafat Plato, gagasan itu atau pikiran itu tercipta dari ide, tercipta dari idea begitu ya. Nah, idea itu dari mana kita tahu itu adalah idea begitu kan? Itu adalah gagasan yang menciptakan pemikiran-pemikiran ini begitu. Tentunya konsepnya harus memiliki acuan. Konsepnya harus memiliki acuan begitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah belajar atau sudah mendalami, sudah follow up begitu ya, NDP bab 1, teman-teman tahu acuan berpikir kebenaran, acuan pengetahuan akan sesuatu itu benar, itu harus bersifat kebenarannya mutlak begitu ya. Teman-teman sudah pelajari di bab 1. Kebenarannya harus mutlak. Oleh karenanya, karena kebenarannya harus mutlak, maka idea pun harus mengacu kepada kebenaran mutlak. Karena ide ini kan yang akan mencipta realitas begitu. Akan mencipta pemikiran itu. Nah, idea itu harus bersifat mutlak. Nah, kalau teman-teman pelajari kemarin, kalau teman-teman sudah follow up di bab 1 juga, saya rasa teman-teman sudah tahu bahwa acuan itu, kebenaran mutlak itu adalah kebenaran bahwa Tuhan adalah kebenaran mutlak gitu kan. Tapi kita tidak serta-merta punya pengetahuan tentang Tuhan. Kita harus memiliki informasi-informasi tentang Tuhan tersebut melalui sumber yang tidak bertentangan dengan insting kita dan indera kita, kan begitu disampaikan di bab 1. Oleh karenanya itu wahyu disampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan wahyu itu kepada kita. Jadi kita mengetahui kebenaran itu melalui kitab suci, ya. Kita mengetahui kebenaran itu melalui kitab suci, bukan melalui Tuhan secara langsung. Karena yang mengetahui pengetahuan, mendapatkan wahyu secara langsung itu, wahyu tentang Tuhan itu adalah Nabi. Nabi menyampaikan kepada kita. Nah, kita nanti mengolah pemahaman-pemahaman kita tentang Tuhan begitu. Nah, oleh karenanya kebenaran mutlak yang menjadi acuan kita adalah Al-Qur'an. Ya, kebenaran mutlak yang menjadi acuan kita adalah Al-Qur'an. Sebagaimana yang disampaikan dalam An-Nahl ya ayat 89 itu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yang berisikan penjelasan terhadap segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan sebagai kabar gembira kepada orang-orang muslim. Nah, jadi disampaikan di sini Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Bahkan itu berbicara tentang idea. Nah, kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an, bagaimana sih sebuah konsep, sebuah gagasan tentang kemasyarakatan. Nah, sebuah konsep tentang kemasyarakatan Al-Qur'an adalah konsep madani ya. Konsep madani dalam Al-Qur'an dan hadis yang mana kemudian dijewantahkan oleh Nabi dalam piagam Madinah dalam membentuk dasar peradaban Madinah ya, yang menjadi kekuatan Islam awal-awal, kekuatan dakwah Nabi yang mampu menyebarkan Islam sampai hari ini begitu kan. Itu dari peradaban Madinah awalnya. Nah, dalam ayat surat Saba ayat 15 itu disampaikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu konsep masyarakat madani. Madani itu berperadaban
masyarakat yang berperadaban. Konsepnya peradaban adalah, kalau teman-teman baca di NDP bab 1 atau teman-teman sudah pahami di NDP bab 1, konsep peradaban itu adalah progresif, adanya kemajuan, ya. Konsep adanya kemajuan, adanya perkembangan begitu. Nah, kita lihat di zaman Nabi perkembangan itu hadir begitu kan. Perkembangan itu berkembang pesat, dan mungkin sering menyampaikan bahwa ketika mukadimah begitu ya, bersalawat kepada Rasulullah yang telah berhasil membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, itu bentuk peradabannya, ya, itu bentuk madani begitu ya. Nah, bentuknya secara konsep masyarakatnya adalah baldatun thayyibatun. Nah, sebuah kemasyarakatan, sebuah konsep peradaban menurut Yuval Noah Harari dalam buku Sapien, itu ada 3 landas, ada aspek yang membentuk peradaban manusia. Yang pertama adalah aspek kepercayaan, yang kedua adalah aspek politik, dan yang ketiga adalah aspek ekonomi. Jadi kalau kita berbicara tentang politik dan ekonomi, itu tidak akan bisa namanya aspek kepercayaan, gitu ya. Nah, contohnya apa? Ketika kita bicara tentang ideologi Marxisme, apakah di sana bicara tentang kepercayaan? Bicara. Di sana mereka berbicara tentang kepercayaan. Mereka mempercayai bahwa sebuah tatanan masyarakat yang egaliter itu bisa tercipta ketika agama yang dianggap oleh Marx itu sebagai candu itu dihilangkan. Gitu. Makanya konsep komunisme itu menentang adanya agama, seperti itu. Pikiran dalam ideologi komunisme menentang yang namanya kehadiran agama. Nah, itu contohnya. Nah, kalau dalam Islam untuk menciptakan peradaban madani nanti lahirlah, kita harus toleran. Kalau teman-teman baca Piagam Madinah, bagaimana tolerannya Rasulullah itu terhadap orang Yahudi Madinah yang sudah ada di Madinah sebelumnya. Sebelum Madinah ada itu kan namanya Yasrib. Sudah. Nah, tetapi nanti terjadi perang itu kenapa kalau dalam sejarah? Karena mereka melanggar perjanjian. Tentunya harus ditindak kan, harusnya ada konsekuensi, gitu kan, harusnya ada punishment. Gitu. Nah, itu kan konsekuensi hukum karena sifatnya memaksa. Kalau tidak ada hukum, ya kita harus tindak. Nah, jadi Nabi membangun peradaban itu sangat humanis, sangat memberikan ruang terhadap masyarakat, begitu ya, yang berbeda kultural, begitu, untuk hidup bersama-sama membangun peradaban yang madani. Jadi tidak bersifat eksklusif. Kalau misalkan teman-teman baca di bab 1 itu kan menghilangkan nilai-nilai eksklusif ya, yang mana kita merasa benar sendiri. Tetapi kita harus membuka kebenaran itu harus bersifat inklusif kan begitu dalam pemikiran di bab 1. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah menerapkan itu di Piagam Madinah. Gitu. Nanti ini berkaitan erat dengan bab 5 ini, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman konsepnya tadi kita sampaikan bahwa NDP itu kan bersumber dari Al-Quran dan ya tentunya NDP merupakan intisari dari Al-Quran. Nah, intisari dari Al-Quran itu apa? Allah menyampaikan informasi tentang dirinya. Itu kan yang kita temukan di bab 1. Jadi wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai informasi tentang, oleh karenanya Al-Quran pun berisi informasi tentang keberadaan Allah. Nah, di situ intisari dari Al-Quran adalah tauhid. Nah, nanti diimplementasikan dalam kehidupan kita itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau Tuhan itu dia itu statis, tidak ada dari dulu sampai sekarang ya begitu wujudnya, gitu ya. Nah, kalau kita konsepnya adalah dinamis, pasti terjadi yang namanya perbedaan. Oleh karenanya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disampaikan itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum. Itu di sana dijelaskan banget secara gamblang tentang perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan jenis kelamin, baik itu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada perbedaan suku, kemudian ada perbedaan bangsa,
Ya, untuk tujuannya apa? Lita'arofu. Jadi kalau konsep tauhid itu tujuannya adalah untuk lita'arofu. Tidak hanya sekedar saling mengenal, tetapi ta'arofu juga bermakna ma'ruf, kebaikan. Jadi saling berbuat kebaikan, saling berprogresif gitu ya, saling bermuhsinin, saling berprogresif. Jadi konsep kebersamaan kita adalah konsep kebaikan, karena itu berasal dari Allah. Ya, kalau dalam surah An-Nisa itu disampaikan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah itu baik. Itu kan kalau dalam surat Al-Baqarah pun dikatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar apa bahwa ketika kita ditimpa musibah, musibah itu bukan hal-hal buruk saja, hal-hal baik yang diberikan kepada kita itu juga musibah bagi kita. Katakanlah apa, innalillah, segalanya berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Kalau berasal dari Allah, kan, dan tentunya akan kembali kepada Allah, bagaimana harus pula berbentuk kebaikan. Maka makhluk seperti apa yang terbaik di sisi Allah? Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia di sisi Tuhan adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki kesadaran untuk berbuat baik antar sesama, untuk berbuat baik terhadap dirinya sendiri, untuk berbuat kesalahan, gitu kan. Kalau kita sebut bentuk dari takwa itu kan imtithalu awamirillah wa jitinabu manahi, kan gitu. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu tujuannya buat apa? Kan begitu, untuk akhirnya yang namanya kita sebut tadi baldatun thayyibatun yang disampaikan dalam surat Sabah ayat 15 gitu ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.